kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan belajar tentang membedakan mesin. Peserta didik akan belajar membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian, tujuan pembelajaran kedua, memahami cara kerja dari jenis-jenis mesin tersebut. Jadi nanti kita akan belajar bahwa ini yang disebut dengan mesin cerdas. Ini yang disebut dengan mesin tidak cerdas. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran Ibu mau jelaskan kembali apa itu coding. Coding adalah proses menulis instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi Nasuruki itu mata pelajaran coding untuk belajar seperti komputer. Kalau disuruh menulis, guru tak suruh menulis, berarti kita kerjakan yang namanya menulis. Komputer itu tidak pernah salah perintahnya, tergantung dari yang memberikan perintah. Jadi kalau misalnya kita suruh komputer tak atau mau pakai HP tak mengerti, misalkan carikan saya hasil dari perkalian 2 kali 2, pasti jawabannya nah kasih hasil perkalian 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Kemudian instruksi ini memberitahu komputer apa yang harus dilakukan langkah demi langkah. Ini seperti contohnya, ini seperti memberi resep kepada koki, di mana setiap langkah harus jelas dan tepat agar hasilnya sesuai harapan. Itu coding. Jadi coding itu seperti bahasa komputer. Jadi disuruh berpikir seperti cara berpikirnya komputer, bahasanya komputer mau dipakai. Selanjutnya, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Tadi disuruh berbahasa atau bertindak seperti komputer. Sedangkan kecerdasan artifisial, bagaimana itu program bisa seperti berpikirnya manusia. Contohnya kecerdasan artifisial, sering pakai Google Translate. Yang di HP tak, yang voice note, kalau mau WA itu semua kecerdasan artifisial namanya. Tinggal kita kasih masuk perintah. Gimana kita ketemu besok? Kirim suaranya ke teman tak, dengar suara tak. Jadi itu aplikasi berpikir seperti cara berpikirnya manusia. Ini memungkinkan mesin untuk belajar, memecahkan masalah, mengenali pola, dan bahkan membuat keputusan tanpa diukur secara tertentu untuk setiap skenario. Jadi ceritanya itu bisa kita kasih hasil seperti cara berpikirnya manusia, tapi komputer yang lakukan. Paham mungkin sampai di sini? Apa itu kecerdasan artifisial sama coding? Jadi kalau besok ada tanya coding itu apa? Bahasa komputer. Kalau kecerdasan artifisial itu apa? Program yang bisa berpikir seperti manusia. Betul sekali. Berikan tepuk tangan yang besar untuk kita semua dulu. Selanjutnya, sebelum Ibu jelaskan materi, pernah lihat kalkulator? Pernah? Ada yang belum pernah lihat kalkulator angkat tangan? Kalkulator tidak pernah dilihat? Tidak pernah dilihat yang mesin kalkulator yang sering pakai penjual menjumlah angka? Pernah. Itu yang disebut dengan kalkulator, mesin penghitung uang yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pernah lihat? Pernah. Itu termasuk cerdas atau tidak cerdas? Cerdas. Kenapa bisa? Karena ditulis angkanya, ada nih jawabannya keluar. Contohnya, kalau 12 ditambah 24, langsung ada hasilnya kasih 36. Jadi itu menurut tak cerdas nih tuh. Cerdas. Nah kalau ini Google Assistant, yang kalau buka di HP ada tanda seperti mikrofon di sebelahnya. Itu cerdas atau tidak cerdas? Tidak cerdas. Kenapa? Padahal tinggal tulis saja. Tunjukkan saya pengertian gapura misalnya. Itu cerdas.
dibanding kalkulator? Atau kita balik? Di mana di antara dua ini yang cerdas? Google apa? Google Assistant. Sedangkan yang tidak cerdas kalkulator. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Kenapa bisa Google Assistant dibilang cerdas? Sedangkan kalkulator dibilang tidak cerdas. Padahal sama-sama ini bisa kasih jawaban, tak? Nah, kita akan pelajari itu. Perhatikan mesin di atas. Gambar pertama apa? Nah, ini yang disebut dengan kalkulator tadi. Ada yang tidak ngerti dibilang kalkulator, masa tidak ngerti dia? Ini cerdas atau tidak cerdas? Cerdas. Cerdas. Kalau remote TV? Cerdas atau tidak cerdas? Cerdas atau tidak cerdas? Kasih tangannya yang cerdas. Berarti 3 orang yang mengatakan tidak cerdas. Kalau mesin cuci biasa? Cerdas atau tidak cerdas? Tidak cerdas. Google Assistant? Cerdas. Chatbot? Chatbot itu biasa ki baku chat sama pernah ada yang pakai Gemini? Atau ada yang pernah pakai Lazada? Shopee? Itu chatbot namanya. Chatbot itu berchatting sama mesin. Contohnya kalau mau pesan barang, chatting dulu sama mesinnya. Ada enggak ini barangnya? Itu namanya chatbot. Kemudian kalau mobil otomatis ini, mobil otomatis. Cerdas atau tidak cerdas? Cerdas. Yang tadi ini chatbot cerdas atau tidak cerdas? Cerdas. Kenapa bisa? Apa yang bisa dilakukan alat ini? Kalkulator apa yang bisa dilakukan? Menghitung. Remote TV? Memindahkan apa? Siaran apa? Siaran TV. Mesin cuci? Mencuci apa? Mencuci baju otomatis. Kalau Google Assistant? Mencari jawaban. Kalau chatbot? Untuk apa itu chatbot? Menanyakan banyak hal. Kalau mobil otomatis? Mobil otomatis? Apa yang bisa dilakukan mobil otomatis? Menyetir sendiri, betul. Sekarang itu di Cina mereka sudah pakai mobil otomatis. Tidak perlu ada kemudi. Kemudian dilepas. Mesinnya yang jalan. Antar saya sampai ke sekolah. Tidak perlu dikasih belok, tidak perlu diapakan, mereka belok sendiri. Kemudian, bisakah mereka belajar sendiri? Ini kalkulator bisa tidak belajar sendiri? Tidak. Remote TV? Tidak. Mesin cuci biasa? Tidak. Google Assistant bisakah belajar? Bisa. Chatbot bisakah belajar? Bisa. Mobil otomatis bisa tidak belajar? Mobil otomatis bisa atau tidak? Tidak. Kenapa bilang tidak? Padahal dia bisa pergi sendiri tanpa dikemudikan sama manusia. Dia bisa belajar atau tidak? Bisa. Berarti dia termasuk mesin cerdas. Perbedaan utama dari mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Mesin cerdas bisa belajar dari data. Contohnya tadi mobil
kasih Ki, tanpa nak kasih Ki penjelasan. Kenapa bisa ini 12 ada, kenapa bisa 24 hasilnya tidak. Itu beda aja sama Google Assistant. Kemudian tidak bisa belajar sendiri, tidak bisa di-upgrade dirinya, pengetahuannya sendiri. Contohnya kalkulator sama remote TV. Jadi tadi gambar yang sebelumnya, yang mesin non cerdas itu yang mana? Remote TV, kalkulator sama mesin cuci biasa. Remote berarti yang mesin cerdas itu Google Assistant, mobil otomatis sama chatbot. Paham sampai sini? Paham? Jadi boleh aku tanya lain kali, mesin cerdas itu mesin yang bagaimana? Mesin yang bisa belajar sendiri, bisa membuat keputusan sendiri. Sedangkan mesin non cerdas adalah mesin yang harus diperintah dan tidak bisa belajar sendiri. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok. Karena kita berapa orang? 9. Kita bagi 2 kelompok, kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan saja. Silakan dulu bagi, silakan gabung dengan kelompoknya. Berarti kelompok 1 itu laki-laki, kelompok 2 itu perempuan. Silakan mundur, kasih mundur meja Kak. Gunting Ki, kemudian tempel Ki di kolom paling belakang. Manakah menurut mesin non cerdas sama mesin cerdas? Sudah itu tugas kedua Kak. Jelaskan Ki, kenapa kita bisa kelompokkan itu barang-barang ke tempatnya cerdas dengan non cerdas. Jawabannya disimpan di kolom pertama. Sudah? Kemudian nomor ketiga, mau Ki jawab Ki pertanyaan. Apakah semua mesin di masa depan akan menjadi cerdas? Kira-kira menurut Kak apakah bisa? Terus Ki jawabannya. Sudah? Jelas? Kalau jelas silakan dikerja. Kalau ada yang tidak diketahui silakan ditanyakan. Siapkan Ki gunting sama lenta. Kelompok 1, kelompok 2. Gunting lagi. Lepas dulu. Ini nanti memang ini terjadi buat orang. Gunting ini dulu guntingan teman tak dulu ini. Gunting dulu ini. Ada 2 orang kerja ini. Tanyakan mungkin kalau ada yang tidak tahu. Tidak ada gunting. Bisa Ki pinjam di kelas ini dulu, pinjam di kelas lain gunting. Ini Ki ambil dulu gunting di kelas lain. Lem, sebentar ibu kasih. Tunggu ibu cari kalian. Dan di sini mana menurut saya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian nanti hasil pengelompokan di sini kita tulis di sini. Kenapa bisa kita bilang non cerdas ini mesin kok? Ini non cerdas. Sudah itu jawab begini. Kira-kira menurutnya kelompok tak apakah nanti di masa depan semua itu mesti kita jadi cerdas? Ada panci ada yang sini. Gunting masih satu orang menggunting, satu mengelem, satu yang tentukan nih mana mesin cerdas, mana mesin tidak cerdas. Ini apa? Di mana ini? Kita mau simpan. Iya kan? Di mana ini? Ini Google Assistant. Di mana dia? Lihat, gunting dulu kecil-kecil ini, biar mau di sini. Pelan-pelan, kita kan buka. Nah, ambil lem kita satu orang di sana, ambil lem di tengah, baru melem di sini. Itu lemnya. Minta teman-teman polisi pada lem. Nah, mesin tidak cerdas. Nanti dijawab kenapa bisa kita bilang itu mesin cerdas. Hah? Iya dia. Tempel di mana kita mau buka? Di mana itu? Kalau mesin cuci di mana? Iya itu.
Enggak terbalik. Mana cerdas? Ini atau ini? Tidak melihat baik-baik. Asisten. Karena kalau AI dibaca AI. Kalau sudah, baku tempel di sini. Nah, tuliskan nama kelompok tadi. Kelompok laba-laba. Udah ji. Kelompok laba-laba. Iya tadi namanya. Perwakilan kelompok 2 ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Siapa perwakilan kelompok 2? Silakan ke depan. Bisa 2 orang, bisa satu orang dulu. Satu yang tampilkan gambarnya, satu yang jelaskan di nomor 2 sama nomor 3 boleh. Siapa yang mau ke depan? Silakan. Perwakilan kelompok 2 dulu. Silakan ke depan. Kelompok 1 perhatikan. Kalau ada yang tidak sesuai jawaban tak, kita koreksi dan berikan alasannya. Paham? Paham. Oke, silakan dulu kelompok 2. Jelaskan nomor 1 dulu. Mengelompokkan mesin pintar dengan mesin non pintar.
yaitu Google Assistant, chatbot dengan mesin cuci otomatis. Silakan lanjutkan kelompok 2. Kemudian kalkulator. Oke, lanjut. Kasih sesuatu. Kelompok laki-laki, perhatikan ke depan. Diantar seiring badan bukit. Tidak bisa di upgrade itu apa? Upgrade ya. Alas kelompok 2 mengatakan bahwa kenapa dia kelompokkan mesin cerdas dengan non cerdas, karena mesin cerdas tadi bisa berjalan sendiri tanpa diperintah. Sedangkan kalau non cerdas harus diapakan? Diperintah dulu. Kemudian nomor 3, menurutnya kelompok 2 bahwa tidak semua mesin di masa depan itu bisa menjadi mesin cerdas karena mesin non cerdas katanya tidak bisa di-upgrade. Nah, kelompok 1 ada yang mau ditanggapi atau ditambahkan dari jawabannya kelompok 2? Ya. Tidak. Setuju dengan jawabannya kelompok 2? Setuju. Bahwa di masa depan itu mesin tidak bisa diotomatis semua? Setuju? Kenapa tadi bilang Kipale setuju dengan jawabannya kelompok 2? Jadi menurutnya kelompok 1, mesin itu bisa di-upgrade atau tidak? Bisa. Menurutnya kelompok 1 itu mesin suatu saat nanti di masa depan bisa di-upgrade. Kalau kelompok 2 betul tidak itu? Kalau jawabannya kelompok 2 tadi bilangnya tidak. Tidak karena mesin non cerdas seperti apa tadi mesin non cerdas? Kalkulator dengan remote TV tidak bisa di-upgrade. Nah, sekarang itu sebenarnya mesin remote otomatis itu ada. Pakai suara saja bisa pindah sendiri. Remote saja itu bisa. Televisi yang tidak pakai kabel untuk nonton TV orang itu bisa. Remote-nya itu tinggal diketik. Pindahkan saya ke nomor 1, langsung otomatis pindah. Selanjutnya 30 menit ke depan pindahkan saya ke channel nomor 4. Itu bisa. Jadi intinya semua mesin di masa depan itu insya Allah bisa menjadi mesin cerdas. Oke, kelompok 1 juga. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas jawabannya. Kelompok 1 perwakilannya ke depan. Silakan, bisa 1 orang jelaskan semuanya. Bisa 2 orang ke depan.
Lalu apakah semua mesin di masa depan akan menjadi cerdas? Mengapa? Iya, karena perkembangan zaman semakin menggunakan robot AI. Ya, alat jawabannya kelompok 1 bahwa di masa depan semua mesin itu bakal menjadi mesin cerdas karena tuntutan zaman harus menggunakan mesin cerdas atau AI. Jadi kelompok 2, kalkulator itu sama remote TV sekarang sudah upgrade nih. Dia sudah bisa pakai berpikir sendiri. Kalau remote TV itu sekarang bisa pakai perintah suara. Namanya TV pintar. TV pintar namanya, Smart TV. Pernah didengar? Smart TV. Seperti yang dikata? Smart TV itu tidak perlu gigi tinggi nomor 1, nomor 2. Tinggal kita tanya saja, pindahkan saya ke nomor 1. Google, pindahkan saya ke film ini. Seperti itu, ya tak? Oke, kelompok 2, sudah paham? Kita beri tepuk tangan kita semua. Silakan dulu untuk laki-laki. Jadi, mengapa mesin cerdas bisa membuat keputusan sendiri? Alasannya tadi kenapa? Ya, karena mesin itu cerdas. Kenapa mesin cerdas bisa membuat keputusan sendiri? Karena bisa berpikir seperti manusia dengan mengumpulkan data dari Google. Betul. Kenapa mesin cerdas butuh perintah manusia? Supaya dia bisa mengetahui apa yang diinginkan. Supaya dia bisa bergerak sesuai dengan perintah manusia. Contohnya seperti ini, mesin cuci biasa. Kalau dia mau berputar, otomatis harus diputar dulu sama manusia tombolnya. Sedangkan kalau mesin cuci otomatis tinggal ditekan berapa menit, dia berputar sendiri. Membersihkan diri sendiri, kasih air sendiri, kasih sabun sendiri, tanpa disuruh. Kalau mesin cuci biasa, manusia yang harus buang sabunnya, manusia yang harus simpan airnya. Sudah jelas perbedaannya? Kelompok 1 sudah jelas perbedaannya? Kelompok 2 juga? Sudah? Selanjutnya, mesin cerdas bisa belajar dari data dan mengambil keputusan sendiri. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai dengan perintah. Itu tadi perbedaannya. Sedangkan selanjutnya, kegiatan terakhir, refleksi. Apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Mesin cerdas. Mesin cerdas dan non cerdas. Kenapa kita harus pelajari mesin cerdas dan non cerdas? Supaya kita bisa tahu Tahu apa? Manfaat manfaat mesin cerdas dan non cerdas. iya, betul sekali. Supaya kita bisa tahu mana mesin cerdas bisa kita